Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 173-175 Mengapa bukunya begitu kecil? Bisa menghitungnya hanya akan menjadi kata-kata tongkat dewa. Manakah di antara gadis-gadis berpendidikan tinggi ini, Lanakin dan Lanakin, yang tidak terlalu pintar, akan percaya omong kosong semacam ini? Benar saja, wajah Mia Fang langsung menjadi jelek. Dari sudut pandangnya, bisa menghitung adalah alasan Kevin Ye, bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya. Seketika, dia menggerakkan mulutnya dengan keluhan. Mia Fang segera mulai curiga apakah ada rahasia yang tak terucapkan antara Kevin Ye dan saudara perempuannya Cynthia Fang. Kalau tidak, bagaimana Kevin Ye bisa begitu jelas tentang kemampuan Cynthia Fang, dan bahkan tahu bahwa Cynthia Fang memiliki sepasang anting-anting yang sangat indah. Aku tidak percaya padamu jika kamu tahu cara menghitung. Teruslah membual. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, maka bukankah kamu akan dianggap sebagai orang yang saleh? Bergumam pada dirinya sendiri, Lanakin juga memiliki wajah yang tidak percaya. Namun, ekspresinya yang puas jauh lebih baik daripada apa yang ditahan Mia Fang di dalam hatinya. Kevin Ye tidak bersikeras, tetapi hanya tersenyum. Senyum itu sangat cemerlang, terutama sepasang mata itu, yang begitu jahat, membuat orang tidak dapat melepaskan diri darinya. Siswa Qin, kamu tidak percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku punya satu hal lagi untuk dikatakan. Kamu pasti akan percaya padaku. Lanakin tersenyum nakal, seolah-olah dia setara dengan Kevin Ye. Baiklah, katakan, mari kita lihat bunga apa yang bisa kamu katakan. Wajah Lanakin penuh dengan kegembiraan. Bukannya sengaja dia ingin bertengkar dengan Kevin Ye. Lanakin hanya berpikir bahwa pasangan dalam drama TV seperti ini. Mereka adalah musuh yang saling mencintai, dan mungkin bisa memiliki keluarga yang sempurna di masa depan. Oleh karena itu, Lanakin dengan senang hati akan bertengkar dengan Kevin Ye. Dengan cara ini, setidaknya di mata Kevin Ye, dia tidak akan kekurangan perasaan keberadaan. Alis Kevin Ye berkedut. Penampilannya sangat jahat, tetapi sangat mudah untuk dilihat. Qin Yang, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan mengatakan sesuatu tentang bunga? Mengatakan itu, Kevin Ye terdiam sejenak, lalu menjepit jarinya dan menghitung. Siswa Qin, jika perhitunganku tidak salah, apakah Fang memiliki bunga di tubuhnya, dan itu bukan tato, tetapi bawaan? Matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan, merasa seperti dia sudah gila. Mia Fang segera berdiri, dan matanya tanpa sadar melirik dadanya yang melonjak di bawah gendongan langsung, lalu menatap Kevin Ye. Kamu, bagaimana kamu tahu? Lanakin segera menarik Mia Fang kembali dan berkata, Mia Fang, jangan percaya padanya. Mungkin dia hanya beruntung. Mia Fang duduk dengan linglung, wajahnya penuh kebingungan, tetapi yang tidak dia pahami adalah ada rasa malu tambahan di wajah cantiknya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Kevin Ye tahu bahwa aku memiliki tanda lahir yang terlihat seperti tato di tubuhku? Tanda lahir itu masih tumbuh di tubuhku. Memikirkannya, wajah Mia Fang menjadi semerah api, cukup lembut untuk memeras air. Lanakin mencibir mulut kecilnya dan berkata, berhentilah berpura-pura menjadi dewa. Kamu pasti telah melihat bagaimana kakak perempuan Sue Wu memiliki bunga mawar di tubuhnya, jadi kamu main-main. Kevin Ye terkikik, siswa Qin, aku tidak bingung. Bukan hanya aku tahu kalau Fang punya bunga yang mirip tato, aku juga tahu jenis bunga apa itu. Siapa yang akan percaya padamu? Lanakin cemberut, menunjukkan ketidakpercayaannya. Kevin Ye tertawa dan berkata, Qin Yang, kalau tidak salah, bunga tato di Fang ini seharusnya bunga lili, kan? Sekarang giliran Lanakin yang terkejut. Lanakin hampir melompat dari tempat duduknya dan menunjuk ke arah Kevin Ye. Kau, bagaimana kau tahu? Tidak mungkin, kecuali kau sudah melihatnya. Kata-kata ceroboh Lanakin membuat Mia Fang merasa sangat canggung. Dia langsung menghentakkan kakinya karena tidak senang. Lan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Lanakin dan Mia Fang adalah sahabat, mereka berdua seperti boneka, hidup dan makan bersama. Lanakin tentu tahu tentang rahasia di tubuh Mia Fang seperti ini, terutama fakta bahwa bunga lili itu masih tumbuh, dan tumbuh di tempat rahasia Mia Fang. Tidak heran Mia Fang akan bereaksi sebesar itu. Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan aneh, Kakak Ye, aku tidak menyangka kau akan memiliki keterampilan seperti itu. Ajari aku. Jika aku tidak masuk universitas di masa depan, akan lebih baik bagiku untuk mendirikan kios dan menjadi peramal.
Setelah berhenti sejenak, Howard Zhang terus berbicara dengan nakal, aku sudah memikirkan slogan itu. Wanita cantik, apakah kau menyentuh tulangku? Kevin Ye melotot tajam ke arah Howard Zhang, kau melakukannya dengan baik. Howard Zhang tertawa malu, dia tahu bahwa dia hanya bercanda, dia tidak bisa menganggapnya serius, dan sudah kecanduan. Namun, Lana Qin terus menatap Kevin Ye dengan tidak percaya, dan mendengus, aku masih tidak akan percaya, kecuali. Wajah Lana Qin terbakar amarah, dan dia tergagap, kecuali kau dapat menghitung jenis bunga apa yang aku tanam, yang mana yang akan ku percaya. Mendengar kata-kata Lana Qin, Mia Fang berpikir dalam hatinya, sepertinya gadis kecil ini berusaha sekuat tenaga untuk Kevin Ye. Bunganya terlihat lebih memalukan daripada aku, jika Kevin Ye benar-benar menghitungnya, bukankah itu akan sangat memalukan? Memikirkan hal itu, Mia Fang segera menarik Lana Qin, Lan, sudah cukup, berhenti main-main, kamu tidak takut ditertawakan. Meskipun wajah Lana Qin memerah, dia masih keras kepala. Namun, orang yang terkejut adalah Kevin Ye, dia melihat ke arah Lana Qin dan bertanya, kamu juga punya bunga? Lana Qin segera tertawa puas, bagaimana, kamu tidak tahu? Kamu masih berani berpura-pura menjadi dewa. Kevin Ye menggelengkan kepalanya, dan berpikir, sial, apa yang terjadi? Mungkinkah semua pemilik 12 bunga ada di sekitarku, kan? Apakah ini kehendak surga? Atau apakah ini kehendak surga? Ketika kehendak spiritual Kevin Ye terbangun, dia tidak terlalu merasakan bunga-bunga yang tumbuh di tubuhnya. Namun, setelah munculnya mawar di bahu Mia Nangong dan jepit rambut Bu Fang's Profound Skylin Sailing, Kevin Ye mulai secara bertahap memperhatikan hal-hal ini. Dari Mia Nangong, hingga Cynthia Fang, Mia Fang, dan bahkan Lin Sailing, Kevin Ye tampaknya telah menemukan jejak sebuah pola. Saat itulah pemilik 12 bunga mengambil bunga kehidupannya sebagai kesempatan dan menyegel ingatan dan mana miliknya, sehingga mereka terlahir dengan pola bunga kehidupannya. Pola-pola ini bukanlah tato, bukan peta, tetapi bawaan. Hanya dengan menemukan gadis-gadis ini dengan bunga kehidupan, dia akan dapat menemukan 12 wanita cantiknya di dunia abadi. Awalnya, Kevin Ye tidak tahu bahwa Mia Fang adalah salah satunya. Namun, Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa setelah penyelidikan ini, dia benar-benar menemukan 2 penguasa bunga. Namun, Kevin Ye belum pernah melihat bunga kehidupan di tubuh Lana Qin, dan tidak dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu. Oleh karena itu, setelah menatap kosong beberapa saat, Kevin Ye berkata, Qin Yang, bunga lili 100 bunga di Fang yang saya sebutkan memiliki kecantikan bawaan. Saat dia berbicara, Kevin Ye dengan bercanda merentangkan tangannya dan berkata, jadi itu bisa dianggap alami. Tapi lusa, jika ditambahkan, itu tidak bisa dihitung, kan? Mia Fang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menatap Kevin Ye cukup lama. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki ini, yang selalu bersikap dingin dan sombong dalam kesannya terhadapnya, benar-benar akan bertindak tanpa malu-malu dengan seorang gadis seperti itu. Tentu saja, Mia Fang tidak akan pernah tahu bahwa Kevin Ye hanya mengucapkan kata-kata ini, itu saja. Mia Fang tertawa, tetapi Lana Qin sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan dia berbicara dengan cara yang tidak sopan, omong kosong, aku juga terlahir dengan ini, ukurannya sama dengan Mia Fang, kapan kamu pernah melihat tato seorang gadis di tempat seperti itu sangat menyebalkan, itu sangat menyebalkan. Mendengar perkataan Lana Qin, Mia Fang semakin tertawa terbahak-bahak, dan mulai tertawa sampai kehabisan napas. Semua orang yang hadir, hanya Mia Fang yang tahu di mana bunga Lana Qin itu tumbuh. Melihat Mia Fang tertawa terbahak-bahak hingga kehilangan ketenangannya, Lana Qin ingin melambaikan garpu kecil di tangannya dan menamparkan Mia Fang dengan kejam. Dalam keadaan malu dan marah, Lana Qin berkata dengan keras, Mia Fang, jangan tertawa, jangan tertawa. Jika kau terus tertawa, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Mia Fang segera berhenti tersenyum, tetapi cara dia menahan tawanya membuatnya semakin tertawa. Lana Qin mendengus dan duduk di sofa, mengabaikan sekelompok orang, bajingan, kau hanya tahu cara menggertakku, aku akan mengabaikan kalian semua. Pada saat ini, mata Kevin Ye tiba-tiba berkilat, dan dengan jenaka menatap Lana Qin sambil berkata dengan ringan, siswa Qin, benda yang ada di tubuhmu seharusnya bunga persik, kan? Kevin Ye tidak bodoh, lebih jauh lagi, dia dan pemilik 12 bunga berinteraksi siang dan malam di dunia abadi, jadi bisa dikatakan bahwa dia bisa memahami mereka sekilas. Berpikir kembali ke kepribadian dan penampilan Lana Qin sebelumnya, dia benar-benar mirip dengan peri bunga persik keli. Karena itu, Kevin Ye membuka mulutnya dan mencobanya.
Namun, melihat reaksi Mia Fang dan Lana Qin, sepertinya Kevin Ye telah menebak dengan benar. Mia Fang dan Lana Qin sekarang tampak seperti mereka telah melihat hantu. Mereka menatap tajam ke arah Kevin Ye, dan kemudian, mereka berdua saling memandang dan berpikir dalam hati, sialan, aku telah melihat hantu. Untuk dapat menyimpulkan kebenaran, ini terlalu menakjubkan. Kevin Ye mengabaikan kengerian Lana Qin dan Mia Fang dan terus tertawa, Qin Yang, kamu tidak hanya tahu tentang bunga persik di tubuhmu, kamu juga tahu bahwa kamu memiliki rantai pergelangan kaki yang indah. Kamu. Lana Qin menunjuk ke Kevin Ye dan dengan takut berkata, kamu benar-benar tidak tahu cara menghitung, kan? Kevin Ye berkata sambil tersenyum yang bukan senyum, bagaimana menurutmu? Lana Qin memang memiliki rantai kaki itu dan sangat menyukainya, meskipun dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Akan tetapi, karena dia sudah bersekolah, sekolah tidak mengizinkannya lagi memakai gelang kaki, jadi Lana Qin menyimpannya, karena dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, bahkan Mia Fang. Pada saat ini, Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan sangat mengidolakan. Kakak Ye memang luar biasa, hanya dengan beberapa patah kata dia benar-benar mampu merayu dua orang lelucon di dalam sekolah dengan wajah memerah dan napas terengah-engah. Kevin Ye tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Howard Zhang. Saat ini, saat berhadapan dengan Lana Qin dan Mia Fang, Kevin Ye hanya bisa mendesah dalam hatinya, untung saja aku datang hari ini untuk menghadiri janji temu, kalau tidak, aku mungkin harus melewati mereka berdua. Tepat saat mereka berempat tenggelam dalam pikiran dan tetap diam, beberapa petugas berpakaian hitam dan putih berjalan mendekat dan meletakkan nampan di depan mereka. Maaf mengganggu acara makan kalian. Sebuah piring diletakkan di atas meja. Di dalam piring itu, tentu saja ada dua piring besi yang berisi daging sapi. Setelah melihat kedua piring besi itu, Lana Qin cemberut dengan keras dan berkata dengan tidak senang, mengapa piringku begitu kecil, dan piringnya begitu besar. Bab 174 Keracunan Lana Qin. Segala macam hidangan lezat tersaji di atas meja, membuat orang-orang terpesona. Dapat dikatakan bahwa para koki di kedai teh ini cukup terampil, dan hidangan yang mereka masak dapat dianggap lezat. Namun, melihat dua piring besi di atas meja, gadis kecil Lana Qin sangat tidak senang. Mengapa steak T-bone Kevin Ye hanya sebesar itu? Selain itu, steak itu tampak sangat lezat, dan sangat lezat sehingga dapat membuat selera makan seseorang. Steak di depannya tipis dan kecil. Tidak ada logika di baliknya. Pelayan muda itu melihat ke arah Kevin Ye, dan melihat bahwa Kevin Ye memegang pisau dan garpu di tangannya, dia siap untuk memulai, dan pergi dengan puas. Wajah Lana Qin memerah dan dia mendengus, tidak adil, ini terlalu tidak adil. Kamu bahkan menggertakku dengan sepotong daging sapi, huff. Saat dia mengatakan itu, Lana Qin mengambil pisau dan garpu di tangannya dan mulai mengayunkannya. Dengan sangat cepat, daging sapi di depan Lana Qin dipotong menjadi potongan-potongan kecil, sepotong kecil demi sepotong. Howard Zhang menonton dari samping dan berkeringat dingin, berpikir, sial, aku tidak pernah menyangka bahwa boneka porselen yang disebut cantik Lana Qin benar-benar memiliki sisi yang begitu kejam. Jika Jin Taiming melihat ini, aku bertanya-tanya apakah dia akan terus mengejar nona muda ini. Lan, seorang gadis seharusnya lebih lembut, jangan terlalu kejam. Mia Fang menatap Lana Qin yang mengayunkan pisau dan garpunya secara acak, tampak canggung. Namun, Kevin Ye menatap Lana Qin dengan penuh kasih sayang. Di dunia abadi, peri bunga persik adalah yang paling gila dan paling suka membuat masalah dengannya. Tapi Kevin Ye hanya akan paling menoleransinya. Huff. Melihat bahwa Kevin Ye hendak memotong sepotong steak dan hendak memakannya, Lana Qin langsung mendengus, lalu berteriak pada Kevin Ye, tidak, Kevin Ye, aku ingin bertukar denganmu, berikan aku makananmu. Makan ini. Melihat steak lada hitam yang telah diiris-iris Lana Qin, Mia Fang berkata dengan cemas, Lan, jangan main-main, kamu sudah mengirisnya menjadi beberapa bagian, bagaimana kamu mengharapkan aku memakannya? Lana Qin seperti anak kecil yang kehilangan kesabarannya, tidak, aku ingin bertukar dengannya. Mengenai persahabatannya sendiri, Mia Fang tidak punya solusi, dan menatap Kevin Ye dengan penuh permintaan maaf. Kevin Ye sedikit tersenyum, dan berkata tanpa peduli, baiklah, murid Qin, karena kamu menyukainya, aku akan memberikanmu sepotong ini. Saat dia berbicara, Kevin Ye dengan tenang menukar dua piring, dan baru sekarang Lana Qin tersenyum, hatinya tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan karena lelucon yang berhasil. Mia Fang menatap Lana Qin dan dengan ekspresi aneh.
Berdasarkan temperamen Kevin Ye, dia seharusnya tidak peduli dengan permintaan Lanakin yang tidak masuk akal, tetapi Kevin Ye saat ini sama sekali tidak marah, dan bahkan bisa tersenyum tipis, seolah-olah senyumnya pada Lanakin mengandung terlalu banyak hal yang tidak diharapkan siapapun. Setelah menerima steak T-bone milik Kevin Ye, Lanakin merasa puas. Dia memotong sepotong besar steak dan segera mengunyahnya, lalu tersenyum nakal pada Mia Fang. Mia Fang mendengus tak berdaya dalam hatinya, gadis kecil ini terlalu beruntung. Enak, benar-benar lezat. Saat Lanakin makan, dia mendecakkan bibirnya dan bergumam, Mia Fang, apakah kamu juga mau satu? Mia Fang segera merasakan hawa dingin di hatinya, berpikir, gadis kecil ini tidak mungkin dengan sengaja mengejekku, kan? Melihat ekspresi puasnya, dia membencinya setengah mati. Mia Fang mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tidak menginginkannya, aku masih ingin menjaga bentuk tubuhku. Lan, makan saja sendiri, kau akan mati karena gemuk. Hehe. Lanakin mengiris sepotong daging sapi, dan setelah itu, dia melambaikannya di depan mata Mia Fang. Kemudian, dia berbisik ke telinga Mia Fang, ini adalah steak yang pernah dimakan Kevin Ye sebelumnya. Kau benar-benar tidak ingin mencobanya. Sudut mulut Mia Fang bergerak, matanya dipenuhi dengan keinginan, tetapi dia dengan cepat menghentakkan kakinya lagi, tidak. Lanakin terkikik, sepertinya aku hanya bisa menikmati steak lezat ini sendiri. Howard Zhang menatap kedua wanita cantik yang gila itu, lalu dengan ganas mengunyah hidangan laut di mulutnya, apa-apaan, apakah air liur kakak Ye begitu populer sekarang? Untuk benar-benar membiarkan dua wanita cantik saling merebutnya untuk dimakan. Howard Zhang memang seorang pangeran kecil yang berhati hitam, ide jahat semacam ini benar-benar muncul di benaknya. Jika Kevin Ye tahu, pastilah kastanya asam manis yang jatuh di kepalanya. Namun, saat Lanakin berusaha keras untuk pamer, wajah Mia Fang dipenuhi rasa cemburu dan benci. Dingdang. Pisau dan garpu di tangan Lanakin jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan suara yang jelas. Segera setelah itu, Lanakin memegang perutnya dengan sekuat tenaga, wajah kecilnya berubah menjadi hijau dan merah. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat Mia Fang ketakutan, dan dia segera pergi untuk membantu Lanakin. Lan, ada apa? Meskipun mereka cemburu dan tidak senang, Mia Fang dan Lanakin masih merupakan sahabat karib terbaik di sekolah menengah mereka. Melihat ekspresi Lanakin yang tiba-tiba berubah, Mia Fang segera menjadi gugup. Tangan Lanakin menutupi perutnya saat keringat dingin menetes dari dahinya. Perutku sakit, perutku sakit. Lanakin saat ini hanya mengeluarkan beberapa seruan pelan, lalu meringkuk di sofa. Rasa sakit karena ususnya tertusuk di perutnya membuat Lanakin hampir mati lemas. Sial, makanan apa ini? Pasti steak tadi tidak bersih. Aku tidak akan memaafkan mereka. Wajah Mia Fang dipenuhi amarah saat dia meraung. Howard Zhang dan Kevin Ye telah meletakkan misi yang sulit di tangan mereka, dan menatap Lanakin. Howard Zhang masih baik-baik saja, dia merasa bahwa Lanakin pasti telah memakan sesuatu yang buruk, dan bertanya dengan lembut, kakak Ye, seberapa familiar potongan daging sapimu? 50% matang. Kevin Ye menjawab dengan santai. Steak setengah matang seharusnya tidak memiliki parasit, kan? Aku khawatir itu akan menjadi masalah besar jika aku terus memakannya sekarang. Kevin Ye menoleh ke belakang, dan melotot tajam ke Howard Zhang, saat ini, kamu sebenarnya masih ingin bercanda. Howard Zhang segera menutup mulutnya, dan tidak berani berbicara lagi. Tepat saat Kevin Ye berbicara dengan Howard Zhang, tubuh Lanakin berubah sekali lagi. Dengan suara wow, seteguk darah hitam keluar dari mulut Lanakin. Mia Fang bahkan tercengang, dan berkata dengan cemas, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Lan, kamu baik-baik saja. Kamu tidak boleh mengalami sesuatu, kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kamu bahkan berjanji untuk menjadi anak kecil Kevin Ye, kamu pasti tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Dalam keputusasaannya, Mia Fang mulai berbicara tanpa pandang bulu. Mendengar ini, Kevin Ye dan Howard Zhang saling memandang, terutama Howard Zhang yang gemetar ketakutan, menjadi kecil. Era macam apa ini? Bisakah sepasang gadis cantik sekolah ini menjadi lebih gila? Kakakku Ye benar-benar berusia 8 hingga 80 tahun. Mia Fang, aku kedinginan, aku sangat kedinginan. Aliran aura hitam sudah mulai muncul di wajah seperti boneka Lanakin, dan sudut mulutnya bergetar tak terkendali. Tatapan mata Kevin Ye berubah dingin saat dia mendengus, ini sama sekali bukan kehilangan lambung, ini racun. Keracunan.
Howard Zhang dan Mia Fang menoleh pada saat yang sama, dan mereka berdua menjadi pucat karena ketakutan. Bab 175. Jika kau ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Diracuni, menurut Howard Zhang, hal semacam ini seharusnya hanya terjadi dalam novel. Karena itu, ketika Howard Zhang mendengar ini, dia langsung tercengang. Namun, Mia Fang tampaknya sudah lama mendengar rumor tentang racun itu. Bagaimanapun, keluarga Fang adalah keluarga seni bela diri, dan keluarga mereka pernah mengalami situasi yang sama. Kevin Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita segera mengirim Lan Lan ke rumah sakit? Mia Fang segera kehilangan keberaniannya, dan menatap Kevin Ye untuk meminta bantuan dengan wajah penuh permohonan. Kevin Ye segera berdiri dan melambaikan tangannya, sudah terlambat, minggir. Meskipun Mia Fang tidak tahu apa yang akan dilakukan Kevin Ye, dia memiliki kepercayaan penuh pada pria di depannya. Bagaimanapun, seorang master harimau sapi muda seperti dia bahkan mungkin dapat mengeluarkan racun dari tubuh Lanakin dengan kekuatan batinnya yang kuat. Terhuyung-huyung, Mia Fang segera memberi Kevin Ye tempat. Kevin Ye buru-buru duduk di sebelah Lanakin dan meraih lengan Lanakin yang sudah ungu. Kevin Ye menekan dua jarinya pada denyut nadi Lanakin, lalu mendengus dingin. Kevin Ye, bagaimana? Mia Fang bertanya dengan tergesa-gesa. Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, tidak apa-apa, ini hanya racun kecil. Melihat Kevin Ye yang memeluknya, dia benar-benar mulai tertawa dengan sedih. Kevin Ye, kurasa aku akan mati, tetapi, aku masih punya banyak hal untuk dikatakan, apakah aku tidak punya waktu untuk mengatakannya? Kevin Ye mendengus dengan arogan, diam. Dengan aku di sini, kau tidak akan mati. Hanya omelan sederhana bahkan membuat Mia Fang, yang berada di samping, tergerak. Mendominasi, perkasa, jantan dalam tingkah lakunya, seolah-olah dia sama sekali tidak bisa menggambarkan pria di depannya. Sialan, kakak Yeku terlalu mendominasi. Ini benar-benar tirani. Howard Zhang melihat pemandangan ini dengan bodoh. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dua pasang mata menatap Kevin Ye dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat Kevin Ye mengeluarkan jarum perak dari suatu tempat. Mia Fang terkejut. Menyelidiki titik akupuntur dengan jarum perak. Kevin Ye, kau tahu ilmu pengobatan? Mia Fang bertanya dengan tergesa-gesa. Menurut pemahaman Mia Fang, Kevin Ye seharusnya menggunakan kedua tangannya untuk menepuk punggung Lanakin dan menggunakan tenaga dalam yang kuat untuk mengeluarkan racun dari tubuh Lanakin, dan bukan menyelidiki titik akupunturnya dengan jarum perak. Menghadapi pertanyaan Mia Fang, Kevin Ye tidak menjawab. Sebaliknya, ia menghancurkan jarum perak di tangannya dan menusukkannya ke kepala Lanakin. Mulut Mia Fang dan Howard Zhang terbuka lebar, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Pada saat ini, aktivitas yang tidak biasa di atas meja juga menarik rasa ingin tahu tamu lainnya. Pertama, ada beberapa orang, dan kemudian sekelompok orang berkumpul di sekitar meja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para penonton yang bingung dengan cepat bertanya. Saya tidak tahu. Sepertinya seseorang diracuni. Ya Tuhan, apa yang dilakukan pemuda itu? Apakah Anda melihat jarum perak di tangannya? Apakah saya melihat pengobatan Tiongkok yang legendaris? Siapa yang tahu? Mungkin itu adalah tipu daya yang diarahkan sendiri oleh orang-orang kecil ini yang mereka coba untuk menjadi terkenal. Desas-desus terus menyebar, dan tidak ada seorang pun dari kerumunan yang keluar untuk menghentikan Kevin Ye. Namun, hanya ada seorang lelaki tua yang menatap lekat-lekat akupuntur Kevin Ye. Keterkejutan dan keheranan di matanya jauh melebihi orang biasa, itu adalah semacam cahaya yang bersemi ketika para ahli melihat para ahli. Melihat semakin banyaknya pengamat, Kevin Ye tidak terpengaruh oleh kerumunan itu. Sebuah jarum perak disertai dengan kekuatan internalnya sendiri terus menggiling kepala Lanakin. Dengan sangat cepat, sesuatu yang aneh terjadi. Warna wajah hitam keunguan Lanakin perlahan berubah dari abu-abu menjadi putih, dan kemudian mulai memerah. Melihat ini, Mia Fang memegang kedua tangannya di dadanya, dan berkata, terima kasih kepada seluruh dunia, terima kasih Tuhan. Sial, bukankah ini terlalu ajaib? Mungkinkah ini pengobatan Tiongkok yang legendaris? Howard Zhang tersentak kaget, saudara Ye benar-benar tahu banyak. Tidak, aku harus meminta kakak Ye untuk menyerahkan ini kepadaku. Hehe, di masa depan, bahkan membuka tabib pun tidak buruk. Setelah melihat perbaikan pada kulit Lanakin, Kevin Ye mendengus, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencabut jarum perak dari kepala Lanakin. Pikiran Lanakin bergetar, dan sekali lagi dia memuntahkan seteguk darah hitam. Kevin Ye,
Kevin Ye, dia, Lan Lan, tidak perlu khawatir. Mia Fang masih gugup saat bertanya. Kevin Ye menghela napas panjang saat berkata, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja sekarang. Bagus, bagus. Mendengar kata-kata Kevin Ye, hati Mia Fang yang menggantung akhirnya tenang. Tidak jauh dari kerumunan, seorang pelayan muda berpakaian hitam dan putih menatap Kevin Ye dengan ekspresi muram. Sambil menggertakkan giginya, dia berbicara dengan suara rendah ke perangkat komunikasi di dadanya, nomor 5, misi gagal, misi gagal. Mundur. Mendengar kata, mundur, pelayan muda itu, serta beberapa orang lain yang bersembunyi di restoran itu mulai mundur secara tertib, meninggalkan rumah teh angin murni. Adapun para penonton yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, beberapa dari mereka mengagumi keajaiban pemuda ini, sementara yang lain tidak peduli dengan lelucon ini dan menertawakannya. Melihat gadis dengan kulit buruk itu perlahan-lahan terbangun, para penonton juga mulai pergi satu persatu, melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Perlahan-lahan membuka matanya, Lana Qin masih linglung, dan berkata, di mana ini, apakah aku sudah sampai di dunia bawah? Suara Kevin Ye pelan-pelan terdengar di telinga Lana Qin. Sudah kubilang sebelumnya, dengan aku di sini, kau tidak akan mati. Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan kagum juga, lalu berkata kepada Lana Qin dengan senyum nakal, si cantik Qin, terima kasih kepada langit dan bumi untuk ini. Untungnya, aku mampu melakukan apapun dengan kakakku Ye, kalau tidak, kau pasti sudah binasa hari ini. Lana Qin menatap Kevin Ye yang duduk di sampingnya, bingung. Kevin Ye, apakah kau yang menyelamatkanku? Tanpa menunggu jawaban Kevin Ye, Lana Qin dengan ganas melompat maju, melingkarkan kedua tangannya di leher Kevin Ye, lalu dengan ganas mencium pipi Kevin Ye. Kevin Ye, terima kasih. Mia Fang dan Howard Zhang yang berada di samping sudah tercengang. Ini adalah ciuman yang dilakukan oleh seorang wanita cantik, yang hanya iri pada yang lain. Kevin Ye sangat tersentuh ketika dia melihat keberuntungan seperti itu. Dia mencibir mulutnya seolah-olah mengekspresikan semacam kecemburuan dan kebencian. Dan emosi Howard Zhang benar-benar berbeda. Setelah tertegun beberapa saat, seluruh tubuh Mia Fang mengeluarkan bau cuka, dan melihat hubungan intim antara Lana Qin dan Kevin Ye, Mia Fang menyeringai dan berpikir, gadis kecil ini Lan pasti melakukannya dengan sengaja. Sialan, aku membiarkan gadis kecil ini memanfaatkanku lagi. Berpikir kembali, Mia Fang tiba-tiba memiliki pikiran yang mengerikan, apakah aku terlalu konservatif? Orang harus tahu bahwa saat ini, ada Lan dan gadis bernama Lin Sailing. Mereka semua tampaknya sangat menyukai Kevin Ye, jika aku sekonservatif ini, dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Aku takut, ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Mia Fang berubah, dan dia menggigit bibirnya dengan erat, merasa sangat malu dan marah di dalam hatinya. Lana Qin saat ini memiliki ide untuk tidak mengambil keuntungan dari bajingan ini, seluruh tubuhnya terkulai seperti mie di tubuh Kevin Ye. Dia belum pernah sedekat ini dengan Kevin Ye sebelumnya, tetapi ketika Lana Qin mencium aromanya, dia merasa bahwa dia sangat akrab dengannya dan juga sangat nyaman. Ah, anak muda zaman sekarang. Ini benar-benar tercela. Di kejauhan, seorang wanita paruh baya tidak bisa lagi menahan diri dan menghela nafas. Tetapi Lana Qin tidak peduli dengan hal-hal itu, seolah-olah dia suka berbaring di bahu Kevin Ye seperti ini. Tindakan Lana Qin mengingatkan Kevin Ye saat dia berada di dunia abadi, di mana peri bunga persik, Kli, seperti ini. Terkadang, dia berbaring di tubuhnya selama seharian, dan dia berkata bahwa dia menyukai bau di tubuhnya. Sambil mengangkat tangannya dengan ringan, Kevin Ye tertawa sinis. Telapak tangannya tidak ringan maupun berat saat dia menepuk pantat Lana Qin yang terangkat, bangun, jangan menempel padaku lagi. Kevin Ye telah sering melakukan ini di dunia abadi, jadi itu wajar saja. Namun, Mia Fang dan Howard Zhang sama-sama tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar memiliki sisi seperti itu. Lana Qin juga terkejut, dan berteriak pelan. Wajahnya yang seperti boneka porselen langsung memerah, penampilan genit seperti itu benar-benar memalukan. Serangan Kevin Ye yang tidak ringan maupun berat telah mengenai titik lemah Lana Qin, dan begitu mengenai, Lana Qin si gadis kecil segera merasakan sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menggigit bibirnya, dan matanya yang besar menyihir, seolah-olah dia memohon untuk itu. Kelemahan Cynthia Fang adalah kakinya yang indah, tetapi kelemahan Lana Qin adalah bokongnya yang kencang. Kevin Ye terlalu akrab dengan pemilik 12 bunga. Setelah hidup bersama mereka selama lebih dari selusin era, Kevin Ye praktis akrab dengan reaksi tubuh mereka seperti punggung tangannya.
Tiba-tiba diserang oleh Kevin Ye membuat Lana Qin merasa lebih buruk. Mengambil napas dalam-dalam, seluruh dirinya menjadi linglung. Ketika Mia Fang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir lidahnya dan berpikir dalam hati, gadis kecil ini Lana Qin, dia kecanduan. Ini tunanganku. Howard Zhang, di sisi lain, mengolok-oloknya. Dengan senyum di matanya, dia bertanya, Kakak Ye, bagaimana rasanya bokong gadis sekolah itu? Kevin Ye memutar matanya ke arah Howard Zhang, tetapi dengan cepat tersenyum, tidak buruk, cukup fleksibel. Setelah membuat keributan beberapa saat, Kevin Ye dengan enggan meletakkan Lana Qin di sofa saat dia berdiri dan kembali ke sisi Howard Zhang. Keempatnya sekali lagi duduk di tempat duduk awal mereka. Mia Fang hanya mendengus pelan saat mereka melirik Lana Qin, yang masih tertawa bodoh dalam keadaan linglung, dengan wajah penuh kecanggungan. Mata Howard Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling pada sepiring steak di depan Lana Qin. Setelah beberapa lama, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Kakak Ye, kalau begitu steaknya. Kevin Ye melambaikan tangannya, dan tertawa dingin, mereka seharusnya mengejarku. Namun, sebuah kebetulan dan kesalahan menyebabkan kematian Lana Qin. Mendengar Kevin Ye mengatakan itu, Mia Fang segera menegang, dan berseru, Kevin Ye, pada akhirnya, siapa yang ingin membunuhmu? Sebenarnya, Kevin Ye tidak tahu siapa yang melakukan ini padanya, tetapi pihak lain bahkan menggunakan racun. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Tatapan Kevin Ye diam-diam melihat ke kejauhan, pada saat yang sama, niat membunuh yang tajam muncul di kedalaman matanya, membuat Howard Zhang dan Mia Fang takut untuk berbicara.